Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Sistem Ekonomi dan Etos Kerja dalam Islam. Berikut merupakan nama-nama kelompok kami. 1. Agustina Afifatur Rahmah. 2. Komsiatun Romdo. 3. Nabila Kinasi Ambarani. 4. Rijal Fikri Maulana. 5. Tia Artasari. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berlandaskan dengan berbagai syariat. Sistem ekonomi ini diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar, serta terhindar dari semua sifat yang buruk seperti riba, zalim, ikhtiar, haram, dan masih banyak lagi. Semua diatur secara terperinci dalam sistem ekonomi Islam. Secara garis besar, sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi di mana menganut dengan syariat Islam. Udah. Udah, ayo. Mulai ya? Iya. Perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Jika dipandang semata-mata dari tujuan dan prinsip ekonominya, maka tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain. Sebab menurut Daud Ali, semua sistem ekonomi termasuk sistem ekonomi Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu mengupayakan pemuasan atas berbagai keperluan hidup masyarakat secara keseluruhan. Namun, jika dilihat dari perbedaan keperluan hidup, harus dipenuhi terdapat perbedaan dalam upaya mencapai tujuan, terutama dalam pelaksanaan prinsip ekonomi. Sistem ekonomi Islam sangat berbeda dari sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Ekonomi Islam juga tidak berada di antara keduanya, karena ini sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih bersifat individual, dan sistem ekonomi sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya. Sistem ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta penentuan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Nilai instrumental ekonomi Islam. Yang pertama ada zakat. Zakat manusia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang telah tersedia maupun melalui usaha manusia. Zakat adalah bagian harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Yang kedua, pelarangan riba. Riba adalah tambahan dalam pembayaran hutang sebagai imbalan jangka waktu yang terpakai selama hutang itu belum dibayar. Bisa dilihat dari Quran Surat Ar-Rum ayat 39 dan Quran Surat An-Nisa ayat 160-161. Jenis-jenis riba. Yang pertama ada riba nasi'ah. Tambahan yang terjadi dalam hutang piutang berjangka waktu sebagai imbalan jangka waktu tersebut. Yang kedua riba fadl. Tambahan yang diperoleh seseorang sebagai hasil pertukaran dua barang yang sejenis. Riba. Apakah riba sama dengan bunga bank? Pandangan pragmatis larangan riba berlaku pada masa sebelum Islam. Pandangan konservatif bunga. Sama dengan riba-riba karena merupakan tambahan atas pinjaman. Pandangan sosioekonomis bunga hanya pengumpulan kekayaan pada orang-orang tertentu. Terjadi pengalian risiko keuntungan yang diperoleh tidak melalui usaha. Berikut pendapat para ulama. Abu Zahra, guru besar hukum dari Universitas Kairo Mesir, mengatakan bahwa bunga atau rente adalah sama dengan riba nasi'ah yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi karena sistem perekonomian sekarang dan peranan bank dan bunga tidak dapat dihapuskan, maka umat Islam dapat melakukan transaksi melalui bank berdasarkan keadaan darurat. Menurut Mustafa Ahmad
Az-Zakah, Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Perdata. Bunga dalam hutang piutang yang bersifat konsumtif adalah riba. Sedangkan bunga dalam hutang piutang yang bersifat produktif tidak sama dengan riba nasiah. Ahmad Hasan, ahli tafsir dan tokoh Islam Persatuan Islam atau Persis, berpendapat bahwa bunga bank bukanlah riba yang diharamkan karena tidak bersifat berlipat ganda, sebagaimana disebut dalam Quran Surah Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afam mudha'afah. Nilai instrumental ekonomi yang selanjutnya ada kerjasama ekonomi kirot, yakni kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha yang mempunyai keahlian, keterampilan, atau tenaga dalam melaksanakan unit-unit ekonomi atau usaha. Bentuk kirot. 1. Kirot mudharabah. Yang kedua, kirot murabah. Akibat adanya kerjasama ekonomi menciptakan kerja produktif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan masyarakat, mencegah penindasan ekonomi, dan distribusi kekayaan yang tidak merata, melindungi kepentingan ekonomi golongan lemah. Yang keempat, jaminan sosial Islam. Menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi masyarakat, yakni manfaat sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik pada masyarakat, kekayaan harus digunakan untuk tujuan sosial. Yang kelima, peranan negara aspek hukum. Perencanaan dan pengawasan distribusi sumber daya, pemerataan pendapatan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Etos kerja Islami. Etos kerja Islami bermakna sebagai aktivitas yang dilakukan seorang muslim dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai hamba Allah yang melahirkan hasil pekerjaan yang terbaik dan bermanfaat tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain, sehingga akan melahirkan sikap dan kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal saleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur. Kemandirian hidup dalam Islam. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan isyarat bahwa setiap orang harus mandiri. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, kemandirian atau self-reliance adalah suasana atau kondisi tertentu yang membuat seorang individu atau sekelompok manusia yang telah mencapai kondisi tidak lagi bergantung pada bantuan atau kedermawanan pihak ketiga mengamankan kepentingan individu kelompok. Dalam artian mandiri adalah kemampuan memilih berbagai alternatif yang tersedia agar dapat digunakan untuk melangsungkan kehidupan yang serasi dan berkelanjutan. Karakteristik etos kerja Islami. 1. Baik dan bermanfaat. Sebagai seorang muslim, maka kita harus menjadi seseorang yang bermanfaat untuk yang lainnya, selain di sisi baik manusia. 2. Kualitas kerja yang mantap. 3. Kerja keras, tekun, dan kreatif. 4. Berkompetisi dan tolong-menolong. 5. Objektif, yakni jujur. 6. Disiplin dan konsekuen. 7. Konsisten dan istiqomah. 8. Percaya diri dan kemandirian. 9. Efisien dan hemat. Sekian presentasi dari kami, yakni kelompok 6. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, alhamdulillah.